pagi pembelajar milenial. Global Science kembali hadir. Kali ini kita akan belajar kimia dengan topik penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan peristiwa reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah peristiwa yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi. Contoh, pada perubahan ion Mg2 positif menjadi Mg. Bilangan oksidasi atom magnesium mengalami penurunan dari positif 2 menjadi 0. Oksidasi adalah peristiwa yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, pada perubahan CO menjadi CO2. Bilangan oksidasi atom karbon mengalami kenaikan dari positif 2 menjadi positif 4. Demikian penjelasan awal tentang reduksi dan oksidasi. Oke. Untuk penyetaraan reaksi redoks, kita awali dengan memahami syarat reaksi setara. Suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan, dan jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Apabila salah satu dari kedua syarat ini belum dipenuhi, maka reaksi dikatakan belum setara. Pada penyetaraan reaksi redoks, ada dua metode yang penting yang harus kamu kuasai. Yang pertama, metode setengah reaksi, atau juga disebut metode ion elektron. Yang kedua adalah metode perubahan bilangan oksidasi, atau sering disingkat metode PBO. Kita mulai pelajari metode setengah reaksi. Ada beberapa langkah penting dalam menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode ini. Langkah pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom dalam persamaan reaksi. Contoh, pada reaksi Fe2O3 tambah CO menghasilkan Fe tambah CO2. Kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kita peroleh atom Fe mengalami reduksi dari positif 3 menjadi 0. Atom karbon mengalami oksidasi dari positif 2 menjadi positif 4. Langkah kedua, pisahkan reaksi. Reaksi dibagi dua, yaitu reduksi dan oksidasi. Itu sebabnya metode ini disebut metode setengah reaksi. Langkah ketiga, samakan jumlah atom pusat. Atom pusat adalah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi ini atom pusatnya adalah besi atau Fe dan karbon atau C. Pada reduksi, jumlah atom Fe di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan hanya 1. Maka kita letakkan angka 2 sebagai koefisien Fe di kanan. Pada oksidasi, jumlah atom C di kiri dan kanan sudah sama. Selanjutnya, langkah keempat. Tentukan jumlah elektron terlibat. Jumlah elektron terlibat untuk reaksi reduksi atau reaksi oksidasi adalah selisih bilangan oksidasi atom pusatnya. Untuk reduksi, selisih atom pusatnya adalah 2 kali positif 3 dengan 2 kali 0. Maka jumlah elektron terlibat untuk reduksi adalah 6 elektron. Reduksi adalah peristiwa penangkapan elektron, maka pada reduksi, elektron kita letakkan di ruas kiri. Untuk oksidasi, selisih atom pusatnya adalah 1 kali positif 2 dengan 1 kali positif 4. Maka jumlah elektron terlibat untuk oksidasi adalah 2 elektron. Oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron, maka pada oksidasi, elektron kita letakkan di ruas kanan. Langkah kelima, samakan jumlah muatan.
Untuk menyamakan muatan dapat kita lakukan dengan menambahkan ion H positif pada suasana asam, atau dengan menambahkan ion OH negatif pada suasana basa. Pada reduksi, muatan ruas kiri adalah negatif 6. Akibat adanya 6 buah elektron di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan, tidak ada muatan. Maka agar muatan kiri dan kanan sama, kita tambahkan 6 ion H positif di ruas kiri. Pada oksidasi, muatan ruas kanan adalah negatif 2. Akibat adanya 2 buah elektron di ruas kanan. Sedangkan di ruas kiri, tidak ada muatan. Maka agar muatan kiri dan kanan sama, kita tambahkan 2 ion H positif di ruas kanan. Langkah ke-6. Samakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Untuk menyamakan jumlah atom hidrogen dan oksigen kita lakukan dengan penambahan molekul H2O. Pada reduksi, jumlah atom hidrogen 6 di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan tidak ada atom hidrogen. Maka kita tambahkan 3 molekul H2O di ruas kanan. Pada oksidasi, jumlah atom hidrogen 2 di ruas kanan. Sedangkan di ruas kiri tidak ada atom hidrogen. Maka kita tambahkan 1 molekul H2O di ruas kiri. Langkah ke-7. Samakan jumlah elektron. Jumlah elektron reduksi harus sama dengan jumlah elektron oksidasi. Pada reduksi, terdapat 6 elektron, sedangkan pada oksidasi hanya 2 elektron. Maka untuk reduksi, kita kalikan 1. Sedangkan untuk oksidasi kita kalikan 3. Kedua reaksi digabung. Ternyata masih ada ion dan molekul yang sama terdapat pada kedua ruas. 6 ion H positif di ruas kiri, kita selisihkan dengan 6 ion H positif di ruas kanan. Begitu juga 3 molekul H2O di ruas kiri, kita selisihkan dengan 3 molekul H2O di ruas kanan. Maka kita dapatkan reaksi setara. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Oke. Sekarang kita tinjau metode perubahan bilangan oksidasi. Sama seperti metode setengah reaksi, pada metode perubahan bilangan oksidasi juga terdapat beberapa langkah. Langkah pertama. Tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kita ambil contoh reaksi sebagai berikut. Kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing atomnya. Kita temukan bahwa atom krom atau Cr mengalami reduksi dari positif 6 menjadi positif 3. Sedangkan atom klor atau Cl mengalami oksidasi dari negatif 1 menjadi 0. Langkah kedua. Samakan atom pusat. Pada reaksi ini, atom pusatnya adalah krom dan klor. Ingat bahwa atom pusat adalah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada langkah ini, hanya atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yang kita samakan jumlahnya. Atom krom di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan hanya 1. Maka kita letakkan angka 2 sebagai koefisien krom di ruas kanan. Begitu juga untuk atom klor. Di ruas kiri atom pusat klor hanya 1, sedangkan di ruas kanan ada 2 atom pusat klor. Maka kita letakkan angka 2 sebagai koefisien klor di ruas kiri. Langkah ketiga. Cari selisih bilangan oksidasi. Selisih bilangan oksidasi sama dengan jumlah elektron yang terlibat. Untuk reduksi,
Selisih bilangan oksidasinya yaitu 2 dikali positif 6 dengan 2 dikali positif 3. Jumlah elektron terlibat untuk reduksi sama dengan 6. Untuk oksidasi, selisih bilangan oksidasinya yaitu 2 dikali negatif 1 dengan 2 dikali 0. Jumlah elektron terlibat untuk oksidasi sama dengan 2. Langkah keempat. Samakan jumlah elektron terlibat. Jumlah elektron terlibat pada reduksi ada 6, sedangkan pada oksidasi ada 2. Maka untuk reduksi dikali 1, dan oksidasi dikali 3. Angka pengali ini tidak berlaku untuk HCl. Karena di ruas kiri hanya ada satu zat mengandung klor, sedangkan di ruas kanan ada 3. Maka koefisien HCl tergantung jumlah atom klor di ruas kanan. Langkah kelima. Samakan jumlah kation. Kation di sini adalah atom logam yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi ini kationnya adalah kalium atau Ka. Di ruas kiri terdapat 2 atom kalium, maka kita letakkan angka 2 sebagai koefisien KCl. Langkah keenam. Samakan jumlah anion. Pada reaksi ini anionnya adalah atom klor. Di ruas kanan kita peroleh 14 atom klor. Maka untuk menyamakan jumlah atom klor, kita letakkan angka 14 sebagai koefisien HCl. Langkah terakhir. Samakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Di ruas kiri terdapat 14 atom hidrogen. Maka kita tambahkan 7 molekul H2O di ruas kanan. Dengan demikian jumlah atom oksigen di ruas kiri dan kanan sama. Reaksi setara. Demikian langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Baik. Sekarang kita bahas soal latihan. Soal pertama. Diketahui reaksi sebagai berikut. Al ditambah NO2- menghasilkan AlOH 4 kali minus tambah NH3. Langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kita peroleh bahwa aluminium mengalami oksidasi dari 0 menjadi positif 3. Nitrogen mengalami reduksi dari positif 3 menjadi negatif 3. Selanjutnya kita periksa jumlah atom pusat pada ruas kiri dan kanan. Jumlah atom aluminium di ruas kiri dan kanan sama, begitu juga dengan jumlah atom nitrogen. Selanjutnya kita cari selisih bilangan oksidasi. Selisih bilangan oksidasi atom aluminium, 1 kali 0 dengan 1 kali positif 3. Maka oksidasi aluminium melibatkan 3 elektron. Selisih bilangan oksidasi atom nitrogen, 1 kali positif 3 dengan 1 kali negatif 3. Maka reduksi nitrogen melibatkan 6 elektron. Kemudian kita samakan jumlah elektron oksidasi dan reduksi. Maka oksidasi dikali 2, dan reduksi dikali 1. Maka kita peroleh persamaan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya kita samakan muatan pada ruas kiri dan kanan. Muatan di ruas kiri negatif 1, sedangkan di ruas kanan negatif 2. Maka agar muatan pada kedua ruas sama, kita tambahkan 1 ion OH negatif di ruas kiri. Karena pada reaksi tidak terdapat kation dan anion lain, maka kita lanjutkan dengan menyamakan jumlah atom hidrogen dan oksigen.
Di ruas kanan terdapat 11 atom hidrogen, sedangkan di ruas kiri hanya ada 1 atom hidrogen. Terdapat selisih 10 atom hidrogen. Untuk menyamakan jumlah atom hidrogen pada kedua ruas, kita tambahkan 5 molekul H2O di ruas kiri. Jumlah atom oksigen di ruas kiri ada 8, dan di ruas kanan juga sudah sama, 8. Reaksi setara. Selanjutnya kita bahas soal latihan yang kedua. Diketahui reaksi MnO4 negatif ditambah FeC2O4 menghasilkan Mn2 positif tambah Fe3 positif tambah CO2. Langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Dari perubahan bilangan oksidasinya kita peroleh 1 peristiwa reduksi dan 2 oksidasi. Atom mangan mengalami reduksi dari positif 7 menjadi positif 2. Atom besi atau Fe mengalami oksidasi dari positif 2 menjadi positif 3. Dan, atom karbon juga mengalami oksidasi dari positif 3 menjadi positif 4. Kita akan setarakan persamaan reaksi ini dengan menggunakan metode setengah reaksi. Kita pisahkan masing-masing reduksi dan oksidasi. Selanjutnya kita samakan jumlah atom pusat. Ingat bahwa atom pusat adalah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Untuk atom mangan dan besi, pada kedua ruas sudah sama jumlahnya. Untuk atom karbon, di ruas kiri ada 2 atom, sedangkan di ruas kanan hanya 1 atom karbon. Maka kita letakkan angka 2 sebagai koefisien CO2. Selanjutnya kita tentukan jumlah elektron terlibat. Jumlah elektron terlibat sama dengan selisih bilangan oksidasi atom pusat. Untuk reduksi, selisih bilangan oksidasi atom mangan yaitu 1 dikali positif 7 dengan 1 dikali positif 2. Maka reduksi atom mangan melibatkan 5 elektron. Reduksi merupakan peristiwa penangkapan elektron, maka pada reduksi kita letakkan elektron di ruas kiri. Pada oksidasi atom besi, selisih bilangan oksidasi atom Fe yaitu 1 dikali positif 2 dengan 1 dikali positif 3. Maka oksidasi atom Fe melibatkan 1 elektron. Pada oksidasi atom karbon, selisih bilangan oksidasi atom karbon yaitu 2 dikali positif 3 dengan 2 dikali positif 4. Maka oksidasi atom karbon melibatkan 2 elektron. Oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron, maka pada oksidasi kita letakkan elektron di ruas kanan. Selanjutnya kita samakan muatan pada kedua ruas. Di reduksi, muatan ruas kiri adalah negatif 6, sedangkan di ruas kanan positif 2. Maka agar muatan pada kedua ruas sama, kita tambahkan 8 ion H positif di ruas kiri. Pada oksidasi atom besi, muatan pada kedua ruas sudah sama, yaitu positif 2 di ruas kiri dan positif 2 di ruas kanan. Pada oksidasi atom karbon, muatan pada kedua ruas juga sudah sama, yaitu negatif 2 di ruas kiri dan negatif 2 di ruas kanan. Selanjutnya kita samakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Di reduksi, jumlah atom hidrogen di ruas kiri ada 8, sedangkan di ruas kanan tidak ada atom hidrogen. Maka kita tambahkan 4 molekul H2O di ruas kanan. Pada oksidasi atom besi tidak melibatkan atom hidrogen dan oksigen. Pada oksidasi atom karbon, jumlah atom oksigen di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Langkah selanjutnya adalah menyamakan jumlah elektron. Reduksi melibatkan 5 elektron. Sedangkan oksidasi melibatkan 3 elektron.
Maka agar jumlah elektron reduksi dan oksidasi sama, pada reduksi kita kalikan dengan 3, dan oksidasi kita kalikan dengan 5. Setelah kita kalikan masing-masing, lalu kita jumlahkan. Hasilnya menjadi sebagai berikut. Ion Fe2 positif dan ion C2O4 negatif kita gabungkan ke bentuk semula. Maka hasilnya menjadi sebagai berikut. Jumlah atom dan muatan pada kedua ruas sudah sama. Reaksi setara. Demikian materi penyetaraan reaksi redoks. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat.